Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga di sini kita bisa melaksanakan sidang proyek akhir. Selanjutnya terima kasih untuk Bu Riza Indah Mega Mandasari, Eskom MT selaku pembimbing kami. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Haryandi Maulid ST MSc selaku penguji. Terima kasih kepada Bapak Amir Hasanuddin Fauzi STMT selaku penguji. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riko Fedia Saldi. Saya di sini sebagai pembuatan alat sistem pendeteksi pencemaran Sungai Citarum. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Milzam Bikirana Setiajati, saya selaku Android Programming. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Sistem Pendeteksi Pencemaran Sungai Citarum terhadap lahan sawah berbasis IoT. Di sini di latar belakang kita mengambil inti-intinya, yaitu Sungai Citarum itu sendiri, irigasi, dan kualitas atau kriteria mutu air. Yang pertama, Sungai Citarum itu memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di Jawa Barat atau di sekitarnya, tetapi juga masyarakat yang berada di luar Jawa Barat. Sungai Citarum sendiri itu sumber pasokan air minum bagi penduduk Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Sehingga banyak masyarakat yang di dekat Sungai Citarum masih memanfaatkan Sungai Citarum tersebut dibuat air minum, dibuat cuci baju, atau dibuat pertanian dan peternakan. Akan tetapi kebanyakan di masyarakat yang di sekitar Citarum kurang memperhatikan kadar apakah air yang di Sungai Citarum itu layak digunakan atau enggak, terus digunakannya untuk apa aja. Itu kemungkinan belum bisa mendapatkan informasi tersebut. Lalu juga kebanyakan di daerah di sekitaran Sungai Citarum tersebut banyak irigasi sawah. Karena irigasi sawah itu merupakan pengaliran air yang sangat besar dan sangat berperan dalam ketahanan pangan. Ketahanan air irigasi perlu dirumuskan, dihitung, dan dipetakan untuk seluruh wilayah sungai. Untuk selanjutnya ada kualitas mutu air. Jadi kualitas mutu air itu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu adalah air yang dapat untuk diminum dengan ketentuan pH 6-9 dan hampir tidak ada mikroorganisme atau bahan organik dan inorganik. Untuk kelas yang kedua itu diperuntukkan untuk sarana dan prasarana dan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan untuk mengairi pertanaman atau pertanian. Ketentuannya adalah pH 6-9 dan maksimal sedikit bakteri, mikroorganisme atau organik atau inorganik. Untuk yang kelas ketiga ada air yang diperuntukkan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan untuk pertanian atau pertanaman. Di sini ketentuannya pH-nya 6-9 dan sedikit bakteri, mikroorganisme, dan bahan organik dan inorganik. Untuk kelas yang terakhir, kelas yang keempat, itu ada air yang diperuntukkan hanya untuk pertanaman atau pertanian saja. Di sini pH-nya 5-9 dan banyak mikroorganisme atau bakteri dan bahan organik dan inorganik. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dan batasan masalah dan tujuan akan disampaikan oleh rekan saya atau teman saya. Adapun rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana membangun sistem pendeteksi pencemaran air Sungai Citarum terhadap lahan sawah pada Android berbasis IoT.
Nomor 2, bagaimana cara memberikan informasi terkait pencemaran lingkungan lebih awal. Untuk membangun sistem pendeteksi pencemaran air sungai, kelompok kami membuat alat pendeteksi pencemaran air sungai dengan 3 sensor, yaitu sensor suhu, sensor pH, dan sensor kekeruhan. Lalu, ketiga sensor tersebut akan mendapatkan hasil, dan hasil akan ditampilkan pada aplikasi Android. Di dalam aplikasi Android tersebut akan ada hasil dari 3 sensor tadi. Lalu akan terdapat indikator dari aman, buruk, ataupun tercemar. Lalu ada bagian keterangan di bawah dari indikator tersebut. Terdapat juga pengaturan pemberitahuan yang dapat diatur sesuka kita sendiri. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, terdapat tujuan, yaitu membuat alat untuk memonitoring pencemaran air sungai dan mengupayakan pencegahan peringatan dini dengan memberikan informasi keadaan yang dipaparkan dan langsung ditampilkan dalam aplikasi Android. Adapun batasan masalah dari latar belakang tersebut yaitu hanya mengindikasi pencemaran air sungai yang mencakup suhu, pH, dan kekeruhan. Kedua, sistem pendeteksi pencemaran air diimplementasikan berbasis IoT. Ketiga, tidak mengukur bahan logam kimia seperti merkuri, zinc, besi. Lalu, hanya digunakan pada aplikasi Android saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi atau alat yang kita buat, yaitu Poltek. Poltek itu sendiri nama dari aplikasinya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kita harus mengukur 3 indikator ini, suhu, pH, kekeruhan. Karena suhu itu sangat mempengaruhi untuk kualitas air. Karena untuk kualitas air yang bagus maka dibutuhkanlah suhu yang tinggi. Karena suhu yang rendah itu akan mengakibatkan kelambatan gerak partikel dalam sistem, sehingga semakin sedikit tumbukan antar partikel yang terjadi, yang akhirnya memperlambat terbentuknya vlog, sehingga penurunan suhu itu akan merendahkan kadar TDS, sehingga akan susah untuk diproses sedimentasi atau filtrasi, sehingga dibutuhkan suhu yang agak tinggi. Rata-rata di Indonesia suhu air hangat itu antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Untuk air normal itu biasanya sekitaran 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Untuk suhu air panas itu biasanya 40 derajat Celcius ke atas. Untuk air dingin di Indonesia sendiri itu 4 sampai 15 derajat Celcius. Selanjutnya, pengaruh tingginya pH terhadap air, yaitu yang pertama terganggunya proses metabolisme ikan. Ikan mudah terserang penyakit, pertumbuhan ikan menurun, stres, dan meningkatkan amonia, sehingga kualitas air itu terganggu. Untuk pengaruh kekeruhan atau turbidity, semakin tinggi nilai kekeruhannya itu maka akan semakin banyak mikroorganisme yang berada di air sungai tersebut. Oleh karena itu, untuk dibutuhkan kualitas air yang sangat bagus, maka dibutuhkanlah nilai kekeruhan yang sangat rendah, karena kekeruhan itu sendiri dipengaruhi oleh cahaya. Semakin air sungai tersebut semakin banyak menerima cahaya, maka air tersebut nilai kekeruhannya semakin rendah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja untuk membangun alat ini dan apa saja fungsi-fungsinya.
Di sini kita nomor 1 itu adalah power bank, nomor 2 itu adalah WeMOS atau microcontroller, nomor 3 itu ada sensor turbidity, nomor 4 itu ada sensor pH, nomor 5 itu ada sensor suhu, dan nomor 6 itu ada MiFi. Yang ketujuh itu ada sensor RTC. Nah, di sensor RTC tersebut biasanya digunakan untuk keterangan waktu seperti bulan, tanggal, dan tahun. Jadi di sini kita menggunakan sensor RTC itu biar data itu diambilnya di waktu di bulan apa atau di tanggal berapa. Di sini kita memakai microcontroller WeMOS D32. Itu sebenarnya itu sama dengan ESP32, akan tetapi ini serinya WeMOS D32. Di WeMOS D32 tersebut kebanyakan pin analog yang ada, sehingga alat sensor kita pun terpenuhi karena sensor kita itu membutuhkan lebih dari satu pin analog. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alur jalannya data dari mesin ke dari alat ke Firebase database. Yang pertama itu kita colokkan dulu USB ke powerbank. Setelah itu kita colokkan ke microcontroller WeMOS D32 nya. Setelah itu MiFi nya kita nyalakan. Di WeMOS D32 sendiri itu sudah di set SSID nya dan password si MiFi tersebut. Jadi tidak bisa MiFi yang lain atau apapun, akan tetapi MiFi tertentu aja. Selanjutnya setelah WeMOS D32 nya sudah terhubung dengan PB dan sudah terkoneksi dengan MiFi nya, setelah itu dicelupkan 3 sensor tadi, yaitu sensor suhu, turbidity, dan sensor pH ke dalam air. Setelah itu setiap 2 menit sekali mereka akan mengirimkan data ke Firebase. Jadi setelah datanya itu diambil, akan diproses lagi sama WeMOS D32. Setelah itu WeMOS D32 akan mengirim setiap 2 menit sekali ke Firebase database-nya. Untuk selanjutnya untuk alur aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah implementasi dari alat tersebut, kita beralih kepada aplikasi Android. Di dalam aplikasi tersebut, data yang dihasilkan akan ditampilkan dengan nilai suhu, nilai pH, dan nilai kekeruhan. Terdapat juga indikator aman, buruk, dan maupun tercemar. Dan terdapat juga keterangan di bawah dengan air sungai dapat digunakan untuk mengairi sawah maupun tidak. Terdapat juga riwayat yang menampilkan hasil dari 3 sensor tersebut dengan menunjukkan waktu yang ditentukan. Terdapat juga pemberitahuan ataupun notifikasi yang dapat kita atur dengan men-switch on tombol di atas dan dapat mengaturnya sendiri. Berdasarkan hasil survei pengujian oleh khalayak umum, aplikasi Poltek berada dalam kategori penting. Dan untuk pengujian, 67% user setuju dengan device ini. Pengguna aplikasi Poltek dapat memahami dan merasakan manfaat dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, terdapat video demo dan video promosi yang penguji bisa melihatnya pada link di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.